Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan soleha. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Amin ya. Untuk Bapak atau Ibu Wali, dalam pembelajaran ini saya ingin meminta tolong untuk menyampaikan video pembelajaran saya dan mendampingi anak-anak dalam pembelajaran daring ini ya. Karena anak-anak belum bisa belajar tatap muka dengan ibu. Pertama-tama sebelum kita mulai, marilah membaca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu di pelajaran 2 tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di bab 2 ini kita akan belajar yang pertama yaitu kondisi masyarakat Arab menjelang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah merupakan tempat bersejarah bagi perkembangan Islam. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Agama Islam juga lahir di kota Mekah. Berikut beberapa tempat di Mekah yang memiliki sejarah penting bagi perkembangan Islam. Yang pertama yaitu Masjidil Haram, yang kedua yaitu Gua Hira, dan yang ketiga yaitu Jabal Rahmah. Yang keempat yaitu Gua Tasyur. Pada masa pengasuhan pamannya Abu Thalib, beliau mendapat amanah membantu menyediakan air bagi orang-orang yang datang ke Ka'bah untuk memuja berhala. Walaupun demikian, beliau tidak pernah ikut memuja, dan ia merasa risau gelisah terhadap kaumnya yang menyembah berhala. Oleh karena itu, menjelang usia 40 tahun, ia sering bertafakur, uzlah, mengasingkan diri, renungkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian pada suatu malam beliau mengalami peristiwa yang sangat luar biasa, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Muhammad melihat cahaya yang sangat terang benderang di Gua Hira. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan cahaya membutakan di hadapan Nabi Muhammad SAW dan kemanapun beliau memandangnya. Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah SAW. Saat itu Jibril muncul dalam wujud manusia. Di bab 3 kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kedua. Setelah wahyu pertama turun, Nabi Muhammad SAW terus-menerus mendatangi Gua Hira untuk menerima wahyu berikutnya. Waktu kekosongan turunnya wahyu tersebut disebut Fatratul Wahyu atau masa berselangnya wahyu. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan di suatu tempat, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh dari langit. Suara itu makin dekat dan terdengar suaranya memanggil, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Nabi Muhammad merasa sangat takut. Beliau segera pulang dan meminta selimut. Ketika sedang berselimut, suara tadi terdengar lagi dengan jelas membaca wahyu. "Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah engkau atau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan ya lebih banyak dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu. Bersabarlah." Dari cerita tersebut mengandung hikmah, yaitu yang pertama, Nabi Muhammad bertahanus sebelum menerima wahyu yang pertama. Yang kedua yaitu dalam wahyu yang pertama diperintah untuk membaca dan menyebut nama Allah. Dan yang ketiga yaitu sikap optimis akan menjadikan seseorang pantang menyerah. Demikian materi pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Terima kasih. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.